Kami itu punya negara, jadi ini kepentingan publik, itu satu. Yang kedua, lokasinya adalah lokasi yang mana saya pernah jadi ketua tim investigasi pembunuhan pendeta Jeremia. Nah, di lokasi itulah, di desanya dialah, itu masuk dalam wilayah rencana eksploitasi pertambangan tersebut. Jadi, sejauh yang saya pahami, sejauh yang kata orang saya sehat, dan karena saya sehat saya maka berpikir, sejauh yang saya berpikir itu sah kita mempermasalahkan. Ya. Jadi kalau saya dituduh punya masalah pribadi, nuduh itu segala macam, punya kepentingan di belakang ini, ada siapa yang tadi juga nggak disebutin siapa orangnya, siapa pihaknya, saya justru yang keberatan. Justru itu saya menganggap justru itu fitnah yang banyak muncul di persidangan ini. Ya. Dituduh minta saham, dituduh mau bicara penjahat, main di belakang, ada orang bicara di belakang, ada kepentingan orang di belakangnya. Jadi sebetulnya ini yang difitnah sebetulnya siapa? Dan kita sama-sama tahu dalam praktek hukum di Indonesia banyak fitnah dibungkus dengan pasal-pasal hukum. Banyak fitnah yang dilancarkan melalui institusi-institusi negara. Gitu. Jadi kenapa saya biar nanti Saya salaman bahwa saya untuk menunjukkan bahwa saya nggak ada masalah pribadi sama dia, bahwa dia menganggap saya punya masalah pribadi itu tafsir masing-masing. Tapi saya sejauh yang saya paham, sejauh yang saya pahami, Fathia juga nanti Fathia bisa jelaskan, saya kalau cuma salaman apa segala macam nggak ada masalah. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa saya bicara untuk kepentingan publik. Saya minta maaf kalau ternyata ya dalam proses kepentingan publik itu ternyata dia menganggap bahwa ada singgungan kepada dirinya atau kepada keluarganya, saya nggak ngerti. Tapi sejauh yang saya baca laporan teman-teman, sejauh yang saya tonton ulang-ulang tuh video saya, kita nggak pernah bicara pribadinya, kita nggak bicara soal personalitinya, apalagi ngomong keluarganya. Karena yang begini adalah pekerjaan kami. Kami sudah tahu batasnya. Kami kerja advokasi HAM ini bukan baru 3 hari. Ya, saya kerja advokasi HAM dari tahun 98. Udah 25 tahun saya kerja begini ya. Jadi saya tahu batas-batas gitu. Jadi tadi balik ke soal salaman, kalau cuma salaman saya nggak ada masalah. Saya bukan orang yang menganggap dia hina apa enggak. Tapi substansi tuduhan tidak benar itu tidak gitu. Ya, maksudnya biar tidak disalahpahami. Iya, makasih. Iya. Tidak ada pencabutan apapun dari Haris atau Fathia bahwa ini tidak benar. Apa yang dilakukan adalah suatu kebenaran faktual kayak gitu. Dan Pak Luhut tadi membantah tidak tahu. Dalam konteks Pak Luhut adalah pejabat publik yang memiliki jabatan Menko Marifest. Dan yang dilakukan oleh masyarakat sipil, Fathia dan Haris adalah konteksnya masyarakat sipil yang mengkritik pejabat publik. Kalau Pak Luhut bukan pejabat publik selesai, nggak ada urusan. Tapi dia pejabat publik jadi kritik gitu. Itu konteksnya di situ. Bahkan banyak jabatannya. Ya, itu. Tidak dibantah oleh beliau punya. Dan kurang-kurang juga secara personal di negeri ini orang punya banyak masalah, nggak kita urusin juga tuh. Bang Haris sama Mas Fathia soal sindiran Pak Luhut tadi terkait LSM yang biaya asing, kemudian justru tidak memberi usaha. Negara ini biaya asing pinjaman terus. Sebenarnya menurut saya itu sama aja ya, kayak contohnya Pak Luhut itu kan Menteri Menko Marinvest ya, di mana dalam beberapa proyek-proyek investasi, RPJMN, PSN dan segala macam yang Pak Luhut bikin di eranya Jokowi itu semuanya dibiayai oleh asing, bahkan perusahaan-perusahaannya juga perusahaan asing. Terus juga pekerjanya banyak dari asing juga. Terus untuk polisian misalkan atau untuk TNI, mereka dapat senjata, mereka dapat equipment, mereka dapat bantuan, pendidikan dan lain sebagainya dari mana? Dari asing-asing juga. Jadi sebenarnya konteks soal foreign agent ataupun antek asing dan lain sebagainya itu sangat kuno ya sebenarnya, karena sebetulnya tidak ada yang bekerja untuk asing, dan juga ya kita melihat hari ini di mana investasi asing juga banyak masuk ke Indonesia, jadi tidak ada perbedaannya. Dan bahkan kita juga bekerja di LSM yaitu untuk masyarakat gitu. Kita punya goal, kita punya tujuan, kita punya objektif yang itu untuk masyarakat dan bukan untuk antek asing. Oke, jadi LSM yang dibiayai asing tidak punya kepentingan yang berseberangan dengan negara. Dan bahkan tidak ada kepentingan membela warga negara, membela Papua, membela orang yang terbunuh itu membela Indonesia, bukan membela asing.
Iya. bukan membela asing, memperjuangkan konstitusi, Iya. memperjuangkan Undang-Undang 45. Iya. Itulah se-Indo-Indonesianya Haris dan Fathia. Dan Mereka apa- sangat Indonesia. Dan apa yang Gitu loh. dilakukan oleh NGO itu tidak ada sama sekali konteksnya tanggung jawab terhadap antek asing, tidak ada sama sekali. Tapi justru tanggung jawab kita adalah Rakyat. kepada warga negara, kepada rakyat menjadi beneficiaries kita. Dan juga selain itu tidak ada kaitannya bahwa kita mau menghancurkan negara atau jadinya malah merusak keamanan negara, sama sekali tidak, karena kepentingan kita adalah kepentingan warga. Dan apabila itu ada kaitannya dengan pejabat publik ataupun dengan negara yang harus melakukan tanggung jawabnya, maka harus kita lakukan. Jadi itu kalau dulu ya, ceritanya dulu itu dalih pelanggar HAM dan koruptor yang bersembunyi ketika dia mau dibongkar. Biasanya pakai tuduhan itu. Terima kasih. Selalu ada dari tahun 90-an. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.